Oke, ketemu lagi dengan channel Bang Mutisana, berbagi manfaat untuk kita semua. Salam sukses, salam bahagia. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga semua diberikan kesehatan, kelancaran usahanya, dan diberikan rezeki yang banyak, yang barokah. Amin. Oke, pada kesempatan ini kita akan mereview bahan atau material dinding, yaitu bata ringan dan batu bata. Kita lihat perbedaannya dari sisi bentuk, ukuran, kemudian harga, cara pasang. Kemudian kita akan lihat bagaimana kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bahan tadi. Dan nanti kira-kira Anda mau memilih bahan dinding yang mana, bata ringan atau batu bata. Oke, silahkan menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita akan bahas mengenai bentuk. Bentuk ini sangat mempengaruhi bagaimana hasil bangunan yang akan kita buat nantinya. Bata ringan dibuat menggunakan mesin-mesin dihasilkan dari pabrik, sehingga tentu saja hasilnya lebih rapi dan seragam. Ya, jadi susunan dindingnya akan terlihat lebih rapi. Sebaliknya, bata atau batu bata ini dibuat manual, dibuat tangan, yang rata-rata adalah orang-orang yang pengrajin bata yang tinggal di daerah-daerah pedesaan yang masih mempunyai area lahan yang luas, karena bata ini perlu dicetak lalu dikeringkan. Nah, proses pengiringan yang secara alami ini terus pengaduan bahan yang secara manual ini tentu saja sulit menghasilkan bata yang ukurannya seragam. Nah, mesti ada perbedaan ukuran karena prosesnya pun juga dilakukan secara manual. Perbedaan ukuran inilah yang menyebabkan nanti pemasangan bata itu akan lebih sulit untuk menghasilkan dinding yang rapi. Ukuran bata ringan sebenarnya ada beberapa macam, tapi yang sering digunakan orang dan dijual di toko-toko bangunan itu ukurannya panjang 60 cm, kemudian tinggi 20 cm, tebal 10 cm. Nah, ketebalan inilah yang membedakan jenis-jenis bata ringan, ya. Jadi yang membedakan adalah tebalnya. Ada yang 10 cm, ada yang 12,5 cm, ada juga yang 7,5. Tapi yang sering digunakan adalah ukuran tebal 10 cm dan 7,5 cm. Kenapa ini sering digunakan? Bangunan rumah, ya, rumah tinggal itu temboknya setelah pasang batu bata ataupun pasang bata ringan lalu diplester aci, itu tebal temboknya menjadi sekitar 14 sampai 15 cm. Kebanyakan orang menggunakan kusen kayu. Nah, kusen kayu ini lebar yang umum dipakai adalah 12 cm. Ada juga memang kusen kayu yang lebarnya 15 cm kusen kayunya, tapi jarang sekali orang pakai itu karena harganya cukup mahal. Ya, jadi jarang yang digunakan 15 cm. Ukuran yang umum dipakai kusen ini adalah 12 cm. Dengan ketebalan bata ringan 10 cm, setelah diplester 1,5 kanan 1,5 kiri lalu diaci, sehingga nanti ketebalan yang diperoleh itu sekitar 14 sampai 15 cm, sehingga pas dengan ukuran kusen kayu. Makanya kenapa bata ringan dengan ketebalan 10 cm dan 7,5 cm itu sering digunakan. Oke. Nah,
1 meter persegi dinding yang menggunakan bata ringan itu diperlukan 8,3 buah bata ringan. Kemudian berikutnya adalah kita bahas ukuran batu bata. Panjang batu bata yang umum dipakai itu sekitar 22 cm, lebar sekitar 10-11 cm, kemudian tebalnya 3 cm. Jadi kalau bata ringan itu tebalnya ke samping, kalau batu bata tebalnya ke atas ya, karena proses pemasangannya berbeda ya. Kalau batu bata dipasang tidur, kalau bata ringan dipasang berdiri. Ya, jadi perbedaannya seperti itu. Nah, untuk batu bata dengan ukuran tadi, maka per meter persegi dibutuhkan 70 buah batu bata. Berat jenis bata ringan, namanya juga bata ringan, berarti dia ringan ya. Di kondisi kering itu sekitar 820 kg per meter kubik. Jadi satuan bata ringan itu memang dijual juga dalam meter kubik ya. Kemudian kalau berat normal itu 600 kg per meter kubik. Sangat jauh berbeda dengan batu bata. Batu bata itu beratnya kering itu 1500 kg per meter kubik. Jadi 1,5 ton per meter kubik. Kondisi normal itu 2000 kg per meter kubik atau 2 ton per meter kubik. Jadi kalau kita lihat perbandingannya itu 1:3 beratnya. Nah, karena pertimbangan inilah makanya bata ringan sering digunakan di gedung-gedung bertingkat. Kenapa? Karena akan mengurangi beban yang harus ditanggung atau yang harus ditopang oleh struktur bangunan. Bayangkan kalau ini kita anggap bata ringan ini yang dipakai adalah tebal 10 cm, berarti per meternya itu 8,3. Jadi per kubiknya itu isinya adalah 83 biji. Jadi dapat 10 meter persegi. Jadi bata ringan 1 kubik itu 10 meter persegi. Dengan kata lain, berat dinding dari bata ringan untuk sebanyak 10 meter persegi itu adalah 520 kg ya. Andaikan kamar di lantai 2 itu ukurannya 3 kali 3 ya, panjang lebar sama 3 kali 3, kemudian tingginya adalah 3 meter. Berarti dianggap ruangan tadi luasnya adalah 9 meter kali 4, 36 meter persegi dikurangi pintu dianggap 2 meter. Berarti 34 meter persegi dibagi 10 meter persegi, berarti 3,4 kali 520 kg. Satu kamar saja ya, satu kamar saja itu beratnya 1,5 ton di lantai 2 dengan menggunakan bata ringan. Bagaimana kalau menggunakan batu bata? Dikalikan 3 ya, berarti hampir 10 ton membuat satu kamar. Anggaplah di rumah teman-teman itu lantai 2 ada 4 kamar, 4 kali 10 ton kalau menggunakan bata ringan, batu bata 4 kali 10 ton kalau menggunakan
batu bata. Berarti 40 ton beban lantai 2. Itu belum beban plat dak lantai 2, belum kolom, belum atap. Ya, tapi kalau menggunakan bata ringan itu hanya sepertiganya, ya, hanya sepertiganya. Jadi jauh sekali perbedaannya ya, ketika kita berhitung untuk seluruh volume bangunan. Nah, kalau beban lantai 2-nya itu berat, maka kolom, cakarayam, balok itu harus besar supaya mampu menopang beban bangunan di lantai 2. Oke, jadi itulah pertimbangan kenapa sekarang sering digunakan bata ringan untuk bangunan bertingkat. Mengenai cara pemasangan, jadi bata ringan ini belum begitu familiar di kalangan masyarakat dan juga di kalangan tukang bangunan. Karena bata ringan ini berawal dari aplikasi dari gedung-gedung bertingkat, jadi yang memahami cara memasangnya, memiliki peralatan untuk memasangnya adalah tukang-tukang yang memang bekerja untuk gedung-gedung bertingkat, bukan di rumah tinggal biasa. Sehingga untuk keahlian tentu saja untuk tukang yang memang tidak mengerjakan gedung-gedung bertingkat, mereka belum begitu familiar, belum begitu ahli dalam hal pemasangan. Jadi sumber daya untuk memasang bata ringan yang rapi, yang cepat, yang baik, yang benar itu masih sangat sedikit. Kemudian sebaliknya untuk batu bata itu hampir semua tukang bangunan itu bisa memasang, ya, tidak diperlukan keahlian khusus, tidak ada alat khusus, ya. Bahkan tukang yang setengah ahli atau semi tukang pun bisa melakukan pemasangan ini. Tidak banyak alat diperlukan. Berbeda dengan bata ringan, harus ada alat untuk memotong, ya, alat untuk memasang, dan menggunakan water pass. Nah, ini yang kalau tidak terbiasa akan menjadi lama sehingga menjadi boros dari sisi biaya tukang. Nah, untuk waktu pemasangan, artinya berapa lama waktu yang diperlukan untuk memasang bata ringan dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk memasang batu bata. Seperti yang saya jelaskan di depan, bahwa untuk memasang bata ringan, per meter persegi itu hanya membutuhkan 8,3 biji. 8,3 buah bata ringan untuk memasang 1 meter persegi tembok atau dinding. 8 biji itu tidak banyak, ya, hanya memasang 8 biji. Itu pun menggunakan lem, jadi cukup 1 orang tukang, tidak perlu pekerja pembantu atau semi tukang, ya, hanya 1 orang tukang sudah bisa memasang bata ringan ini. Jadi prosesnya lebih cepat, personelnya juga lebih sedikit. Kalaupun diperlukan bantuan hanya untuk menyiapkan bahan-bahan untuk menyiapkan lem atau menyiapkan materialnya. Nah, ini berbeda dengan pemasangan batu bata. 1 meter persegi batu bata itu butuh 70 buah. Nah, memasang 70 buah batu bata dengan memasang 8 buah bata ringan bisa dibandingkan 1 banding 10, ya. Jadi waktunya 10 kali lebih lama.
Itu pun harus juga dibantu oleh tenaga kerja yang lain ya, membantu untuk menyiapkan aduan ya, menyiapkan campuran pasir dan semen. Kalau tukangnya sudah ahli dalam memasang bata ringan, maka dinding yang dibuat itu pasti rapi. Karena apa? Karena bahan bata ringan sudah rapi. Bahannya rapi, ukurannya seragam, cara masangnya juga mudah, tukangnya sudah ahli, hasil pasangannya pasti rapi. Kalau sudah pasangannya rapi, dilihat kan juga udah bagus ya. Ini kalau mau dilihat kan sudah bagus. Jadi kalau memang tidak di finishing, tidak di plaster aja, itu dilihat juga sudah cukup bagus. Itu dari sisi estetika ya. Berbeda dengan pasangan batu bata. Batu bata bahannya yang tidak seragam, warnanya juga tidak seragam, ada yang agak kemerahan, ada yang agak kecoklatan, ada yang agak ke hitam ya. Nah ini kalau tidak di finishing maka tidak kelihatan bagus. Jadi tetap diperlukan proses finishing plaster dan aci. Ada satu hal lagi ya, yang menjadi kelemahan dari bata ringan. Memang secara estetika tanpa di finishing bata ringan tadi sudah kelihatan rapi. Tapi kelemahan bata ringan itu ketika dia terkena air, maka dia akan lama keringnya atau lembab, sehingga nanti akan timbul bercak-bercak gitu. Di tembok itu akan timbul bercak-bercak. Itu satu. Kemudian yang kedua, proses pemlesteran bata ringan itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan pemlesteran batu bata. Jadi, daya rekatnya plesteran ke bata ringan ini lebih kecil dibandingkan daya rekat plesteran ke dinding batu bata. Kenapa? Karena plesteran ini kan bahannya dari semen dan pasir. Nah, sedangkan bata ringan ini tidak ada pada saat pemasangan yang tidak menggunakan bahan adukan semen pasir. Kalau di batu bata, bahan perekatnya tadi adalah adukan semen pasir, sehingga ketika diplaster maka dua material yang homogen ini akan memiliki daya rekat yang lebih kuat dibandingkan dengan bata ringan tadi. Jadi ada dua hal yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bata ringan maupun batu bata. Untuk mengantisipasi itu, kebanyakan praktek di lapangan untuk sisi luar dinding itu menggunakan pasangan batu bata ya, supaya air itu aman tidak masuk ke dalam bangunan. Jadi bagian luar tembok semuanya diplaster karena menggunakan batu bata. Sedangkan di dalam ruangan menggunakan bata ringan expose. Jadi cukup dicat saja, tidak dilakukan proses finishing. Dengan segala kelebihan kekurangan tadi, perbedaan ukuran, cara pasang, bahan dan lain sebagainya, dari sisi harga atau biaya pasang per meter persegi dinding menggunakan bata ringan dan batu bata itu berapa selisihnya atau berapa perbedaannya? Oke, kita lihat di sini. Kita menggunakan bata ringan tebal 10 cm ya. Jadi kita menggunakan 8,42
sebenarnya 8,3 bisa, tapi ini untuk toleransi supaya nanti pas sambungan-sambungan atau yang cacat-cacat ya, anggaplah kita bikin 8,4 per biji. Kalau dijual bijian itu sekitar 9.000, jadi dibutuhkan 8,4 kali 9.000, 75.600 untuk bahan tata ringannya saja. Kemudian untuk semen perekatnya ya, menggunakan lem perekat itu kebutuhannya 0,063 sak untuk sak ukuran 40 kg, sehingga kalau harga per saknya adalah 75.000, maka diperlukan 4.725. Totalnya adalah 80.325 untuk bahan ya. Bahan membuat tembok dari bata ringan per meter persegi biayanya 80.325. Bagaimana dengan batu bata? 1 meter dinding yang menggunakan batu bata itu memerlukan 70 biji ya, 70 biji. Anggaplah harga batu bata per biji 700.000, maka untuk batu bata biayanya 49.000. Kemudian kita perlu semen ya. Semen 1 meter persegi butuh 11,5 kg. Kalau harga per kilonya itu 1.125, maka untuk semen biayanya 12.937.500. Selain semen diperlukan pasir ya. Pasir ini sekitar 9.675. Jadi jumlahnya 71.612,50. Selisihnya sekitar 9.000 per meter persegi. Itu bahan ya. Tapi ingat tadi di depan sudah saya jelaskan bahwa kebutuhan personel untuk memasang batu bata dan bata ringan ini jauh sekali ya. Kalau bata ringan yang ahli, dia bisa, anggaplah dia bisa bekerja sendiri atau dibantu kenek, tapi tidak terlalu banyak membutuhkan bantuan. Berbeda dengan batu bata ya, berbeda dengan batu bata.